Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel aku, di Instagram aku @hoir, dan jangan lupa follow Instagram aku dan juga like eh, dan apa ya, subscribe akun YouTube aku Hoirina Hoir. Kita lanjut ya, kita lanjut pada bincang santai kita hari ini. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Tadi kita udah ada narasumber yang pertama tadi, ada siapa ya? Ada Mbak Isyani, kemudian ada Kakak Rofiatun Nasuha. Kali ini kita langsung ke narasumber kita yang ketiga atau teman bincang kita yang ketiga, yaitu Ines Sabrina. Nunggu dia bergabung di live Instagram, aku akan bacakan kurikulum vitae Ines. Hai Ines. Hai Mbak Coy. Let's cap ya, soalnya ini apa namanya, aku pakai tongsis jadinya pakai stand di depan jadinya Kembali. Ya, kembali. Kamu Nanti aku kayak gini juga nggak Mbak? Biar berwarna. Sekarang aku lagi di persawahan ya, biar suasananya berbeda. Tadi kan udah di apa namanya, di dalam rumah aku, terus biar air nggak jenuh, terus ajak dia buat kesini. Dia lagi main sama ayahnya di situ, banyak pemandangannya, banyak burung-burung, jadi kita seger di sini, Nes. Iya, seger Mbak lihat yang hijau-hijau kayak gini. Emang ini apa namanya, rumahnya suamiku itu deket apa sama sawah ya, emang desa sih sebetulnya. Ini kalau semuanya nggak musim padi ini jadi tambak semua ini, sini air semua ini sampai sana, air semua ini. Oh, kapan-kapan tak main ke sana ya Mbak ya? Kalau Siap, coronanya udah berakhir. ya, ini pas waktu hujan aja, pas waktu banyak ikan. Kalau kayak gini nggak ada apa-apa. Kalau banyak ikan, banyak ini apa namanya, ada mujair, ada sombro, ikan mas tuh loh. Terus banyak panami, udang. Oh, enak Mbak Coy. Sering makan Nah, makanan ikan pasti Mbak. di sini makannya ikan mas, beda sama kayak di Malang. Kalau di Malang makannya sayur. Lanjut ya, aku bacakan kurikulum vitae dari apa, ada Ines ya. Namanya Sabrina Auliasani, SPSI, waduh, sarjana psikologi, bisa dipanggil Ines. Tempat tanggal lahir Surabaya 11 Mei 1996, alamatnya di Sidoarjo. Terus buat teman-teman yang mau sharing tentang Adik Ines ini suka nulis loh, jadi kan tentang literasi dan lain sebagainya bisa join sama Adik Ines. Dicatat nomor HP-nya, bisa dicatat 085816734699. Motonya tetap bersyukur maka kecewa akan gugur, kan gugur kayak gitu. Tadi aku udah cerita Ines di part yang satu kan, perjalanan, maksudnya sedikit lah cerita tentang kisahku bersama sang suami kayak gitu. Yang kita awalnya nggak kenal, terus dikenalin sama si Mas Tama tadi itu, terus habis itu dengan apa ya, berbekal semuanya keyakinan aja sih, belum ada cinta kalau aku kayak gitu, belum ada cinta, berbekal keyakinan sama apa jalan yang ditunjukkan Allah kayak gitu, aku apa ya, mantap, mau dipersunting sama suamiku kalau kayak gitu. Langsung aja, kalau Ines gimana? Awal mulanya ketemu sama pasangan hidup yang sekarang itu gimana? Ya, jadi suami saya itu dia satu pondok sama saya Mbak waktu SMA. Tapi kita waktu itu nggak sama-sama kenal. Sama-sama Kenalnya itu malah baru pas bener-bener sudah boyong. Baru pas bener-bener sudah boyong dari pondok itu baru kenal. Jadi kan ya biasanya kan kalau sudah lulus pondok ya chattingan dengan lawan jenis kayak gitu. Nah dari situ aku semakin merasa klik gitu sama si suami ini. Tapi ternyata Mbak, suamiku itu sudah tahu aku, tapi aku belum tahu dia. Jadi pas di SMA, iya. Jadi waktu itu
Saya itu kan sebenarnya sudah mengeluarkan novel, Mbak, waktu di SMA. Cuman karena masih belum pede, jadi nggak diteruskan sampai meluas gitu. Jadi cuman kalangan-kalangan apa? Nggak yang sampai meluas gitu lah, Mbak. Jadi pas di SMA dulu itu cuman masih dikoreksi sama guru-guru aja. Nah dari situ yang si suami ini ternyata sudah tahu dari situ. Oh, ada Ines dari Pondok Putri ini ngeluarkan novel. Tapi aku nggak tahu dia sebelumnya itu. Baru pas sudah bener-bener boyong, terus kita chattingan itu, ya itu dari situ mulai semakin merasa klik. Jadi kalau menurut aku ya Mbak ya, di dalam sebuah pernikahan itu ada 3 unsur penting. Ada kecocokan bersama-sama dan saling mendukung. Jadi kecocokan itu adalah perasaan klik yang pertama kali keluar dari hati nurani kita. Nah, kita bisa tahu cocok apa enggaknya tuh pas ketika, kalau aku ya Mbak ya, kan mungkin ceritanya kan beda-beda ya Mbak ya. Kalau aku ngerasanya pas kita melalui diskusi-diskusi atau bisa ketika membicarakan penyelesaian masalah, oh ada banyak kecocokan di situ. Nah, terus saling bersama. Jadi di dalam hubungan itu harus dua-duanya yang memperjuangkan. Jadi nggak bisa cuma satu aja. Soalnya kan yang namanya pernikahan itu kan secara terus-menerus bertahun-tahun dengan orang yang sama. Jadi penting yang namanya saling bersama-sama ini harus diperjuangkan kedua belah pihaknya itu, kedua-duanya. Nah, terus ada saling mendukung. Jadi kalau misalnya ada impian A, B, C, si pasangan ini mendukung, nah berarti dia itu bisa jadi salah satu ciri jodoh kita. Nah, ditambah lagi Mbak, waktu itu pertama perasaan klik, yang kedua itu Allah tuh kayak ngasih jalan yang lancar buat aku waktu itu Mbak. Jadi waktu si suami PDKT itu Mbak, si apa namanya, waktu si suami PDKT, kemudian ayah saya itu ngasih tantangan ke suami ini, tantangan kalau kamu serius sama anak saya harus setor Bulughul Maram selama sebulan atau 2 bulan sekali kayak gitu. Dan itu disanggupi sama suami saya. Di awal-awal, iya, ya alhamdulillahnya Mbak ya, Allah udah kayak ngasih petunjuk, ini loh jodohmu. Jadi dari awal pacaran kita membangun komitmen, kemudian si suami ini menyanggupi permintaan ayah untuk setoran Bulughul Maram, dan itu selalu tepat waktu ketika janjian selama bertahun-tahun sampai pada akhirnya melamar saya, kemudian akhirnya menikah. Nah itu alhamdulillahnya seperti itu. Contohnya ini apa, menjaga, maksudnya menikah dengan orang yang sudah dikenal, jadi sudah kenal, sudah deket kayak gitu dengan segala ceritanya, terus habis itu menikah. Tadi kan ceritanya yang Mbak Rofi tadi sama kayak aku, baru kenal kemudian nggak baru kenal sih, baru aja. Kalau Mbak Rofi kan ini teman kecil ya, yang baru aja kayak gitu terus nikah. Kalau Ines ini berarti teman mulai SMA, dulu nggak kenal, terus lulus SMA kenal, terus habis itu ini menjalin hubungan ya, maksudnya teman baik kayak gitu, terus habis itu sampai orang tuanya tahu, jadi bisa dikontrol, kemudian sampai disuruh hafalan setoran Bulughul Maram. Jadi bukan hafalan sih Mbak. Jadi suami itu suruh memahami Bulughul Maram. Jadi setiap kali ketemu sama ayah itu dia setoran baca ayat, baca hadisnya sama baca artinya, sama suruh jelasin maksud dari hadis itu gimana kayak gitu. Oh kayak gitu. Jadi subhanallah. Cerita dari ya itu jalanan dia menuju halalnya kayak gitu. Iya, itu kan juga sebagai bukti petunjuk dari Allah, sebagai bentuk petunjuk dari Allah. Oh ini nih, dia ini memang jodoh. Ya seperti itu. Ya dia memang benar ini ya, maksudnya nggak kok disuruh kayak gini sama ayahnya Ines kayak gitu, dia nggak pantang menyerah kayak gitu, dia terus saja berusaha untuk mendapatkan ini restu lah istilahnya dari sang orang tua kayak gitu. Iya, alhamdulillah Mbak. Terus Ines, jadi berapa tahun berarti dia kuliah di mana dulu? Di UNER Surabaya, dan saya di UIN Malang. Jadi ya daerah. Iya, jadi waktu nembak itu lewat SMS Mbak. Oh, lucu banget ya. Iya, jadi kita tuh sama-sama pemalu. Ini
dari dulu ya, maksudnya teman deket dari dulu terus habis itu jadi nikah. Biasanya kan teman deket terus habis itu putus kayak gitu, kayak aku ceritanya putus terus habis itu nikah sama orang lain. Ada semuanya itu ini apa namanya, jadi kok nikahnya sama ini kayak gitu, jadi bertanya-tanya kayak gitu. Tapi aku senang banget kalau ada cerita yang memang berakhir dengan ending yang seperti itu, yang bahagia kayak gitu. Kalau saya mikirnya mungkin yang kayak diceritakan Mbak saya itu mungkin memang bukan jodohnya. Dia kan Ya, sama Gusti Allah kan sudah ditetapkan jodoh-jodohnya. mungkin Jadi memang sudah di anu. sahabat kayak gitu. Iya. Jadi bahkan waktu SMS nembak itu ya Mbak ya, itu kan eh, waktu itu saya di asrama UIN masih 1 tahun itu. Waktu itu saya juga grogi-groginya Mbak. Jadi teman-teman kamar saya yang bantuin bales. Alay kan ya. Jadi aku nggak berani bales. Terus balasan aja, dibalas apa? Ya terserah. Jadi yang si cowok ini, yang suami saya tuh juga nggak berani ngomong secara langsung, tapi lewat SMS. Dan saya juga dibantu teman-teman buat balas. Kalau diinget-inget juga lucu gitu ya. Iya, iya. Iya. Memang kisah cinta itu ini apa namanya, istilahnya membuat seseorang itu menjadi bahagia. Entah itu eh, rasa yang seperti apa itu tidak bisa digambarkan kayak gitu Ines. Jadi hal sekecil pun itu bisa bahagia. Tapi makanya itu biasanya jadi ini cinta buta Ines. Biasanya juga gitu. Jadi apa yang belum jadi mahramnya itu jadi cinta buta gitu. Belum jadi suami udah cinta buta kayak gitu. Terus akhirnya umpamanya tidak ada kecocokan dan lain sebagainya, dia memaksakan kayak gitu. Ketika dia memaksakan terus akhirnya jodohnya jadi jauh. Dia sebetulnya nggak jodoh dengan itu, tapi dia paksakan aja kayak gitu. Jadi teman-teman yang belum menikah terus habis itu suka sama seseorang, sebetulnya Allah itu udah nunjukin, tapi dia masih apa ya istilahnya, masih kekeh dengan ini apa namanya, cintanya katanya, padahal itu mungkin itu bisa mengantarkan dia ke cinta buta itu tadi, cinta yang bukan cinta yang nyata kayak gitu Ines, kayak gitu. Iya, Jadi betul. tapi juga ada ending yang kayak Ines ini tadi, jadi mungkin seneng ya kalau kayak gitu ya, apa di PDKT-in seneng ya, semuanya pasti pernah lah merasa apa namanya cinta yang seperti itu kayak gitu. Namanya juga Iya. anak apa milenial aja ya yang semuanya ngerasain kayak gitu. Juga sebelum ada kata-kata milenial juga udah ngerasain kayak gitu. Lanjut, kita udah berapa Iya. Ines nikah kapan Ines? Saya nikah tanggal 30 Maret 2019, Mbak. Jadi sekarang 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 2019 ya nikahnya Ines ya. Terus Iya. habis itu ini apa namanya, Ines langsung tinggal di situ di maksudnya ikut suami atau di rumah mertua atau di rumah ibu? Ikut mertua kebetulan Oh, saya. ikut mertua. Sama Ines, aku juga ikut mertua, tapi sekarang udah aku kos, soalnya kasihan suamiku kalau PP tiap hari kayak gitu kan jauh kayak gitu, 41 jaman lah istilahnya, terus banyak truk-truk besar gitu, jadi aku yang ngalai lah kita ke sana kayak gitu. Jadi tinggal di Gresik kota aku sekarang. Tapi ini lagi pulang, jadi biar suasana hijau-hijau kayak gini. Nah ini Iya, contoh juga refreshing, Mbak ya. buat teman-teman yang baru nikah, terus biasanya kan ada masalah nih sama apa mertua kayak gitu. Jangan takut sama mertua kayak gitu ya. Semua pasti juga ada Iya, plus minusnya. Kita harus cari apa, Ines? Kalau seumpamanya beliau cari nggak, celahnya. cari celahnya, kalau Iya. beliau nggak kita kayak gini ya kita harus ngalah kayak gini kayak gitu. Kan memang apa ya? Adalah memang awalnya kan seperti ini kayak gitu, dia bangun rumah tangganya seperti ini, kemudian ada kita kan penyesuaian lagi, jadi semua orang kan juga melakukan penyesuaian kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang galau-galau kayak gitu dengan hidup dengan ibu mertua gitu, dibikin enjoy aja, dibikin enjoy kayak gitu. Itu ada yang nyapa Iya, yang Ines. penting saling memahami sih, Mbak. Hai Rini. Hai Aca.
Iya, jadi apa namanya, harus saling memahami. Jadi seneng kok ibu mertua itu sebetulnya apa ya, intinya nganggep kita itu ya temen dia kayak gitu, atau anak dia sendiri kayak gitu. Contohnya dia, aku lahiran juga di ibu mertua juga, dia memperlakukan aku ya layaknya apa namanya, Anak sendiri layaknya gitu ya Mbak ya. kayak gitu. Meskipun lah mesti ada cekcok, Ines. Kalau semuanya aku pengen masak ini lah, ibuku udah masak ini kayak gitu, pasti aku udah nyapu terus disapu lagi, kan dia udah kerjanya udah tiap hari udah nyapu kayak gitu, terus aku nyapu kayak gitu, mungkin kurang bersih atau apa, yus susun aja jadi biar jalan lancar kayak gitu. Kan ada aja, tapi jangan diambil hati teman-teman kayak gitu, nanti dia bakal sayang sama kita kayak gitu. Iya, ini juga alhamdulillahnya itu saya mendapat mertua yang sangat baik Mbak ya. Jadi ya bener-bener kayak dianggap anak sendiri. Iya, Kayak gitu. iya alhamdulillah. Alhamdulillah Ya memang sama ya. seperti Mbak Choi kan mendapatkan mertua yang baik juga ya Mbak ya. Iya, sampai Mm. dulu aku udah cerita ya di partku, tadi part-part sebelumnya, aku lahiran di sini, yang bantuin aku kan lahiran itu kan ya, ini kan aku sesar, terus jalan aja awal kan sulit ya mas, yang jagain aku di Iya, rumah kena sakit jahitannya itu ya. itu. Jadi ya ini apa namanya, aku udah anggap beliau seperti ibu kandungku. Kalau semuanya beliau marah, berarti dia sama aja kayak Sudah ibuku marah menganggap ke kita aku, anak sendiri. Iya. kandung marah ke aku kayak gitu. Jadi nggak usah diambil pusing kayak gitu. Jadi memang kehidupan itu memang seperti itu ya Ines ya. Ya, penuh dengan warna. Warna. Ayo lanjut Ines. Apa 1 tahun setengah ini ya, yang bikin Iya, Ines bahagia apa? Yang selama 1 tahun setengah bersama suami. banyak banget, Mbak. Tapi yang paling membahagiakan adalah ketika kita bisa tetap kompak menjalani suka duka nikah. Soalnya kan yang namanya nikah itu kan nggak melulu tentang suka ya Mbak ya. Pasti kan ada dukanya, pasti ada kerikil-kerikil yang harus kita singkirkan, pasti ada aroma melintang yang harus kita lewati bersama. Nah, di situ kita itu eh, kayak di surat Al-Ankabut ayat 2 ya Mbak ya, yang artinya itu kurang lebih seperti ini Mbak. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi pada intinya, semua manusia itu pasti ada ujian. Nah, di situ bagaimana kita bisa menerima dengan ikhlas, bagaimana kita bisa menghadapinya dengan lapang dada, dan berusaha kemudian bertawakal sama Allah. Jadi ya tetap berhusnuzon apapun yang terjadi pada kita. Seperti itu. Dan saya beranggapan bahwa merawat pernikahan itu sangat penting, Mbak. Jadi saya tuh karena menganggap bahwa merawat pernikahan itu sangat penting, jadi saya tuh kayak semangat belajar-belajar tentang perbedaan otak cowok dan cewek. Nah ini saya juga pengen share nih Mbak. Jadi kayak Ya, misalnya, tadi Mbak Hani juga mm-mm. ini apa namanya, cerita dia ngikutin YouTube-nya siapa gitu. Iya itu aku juga Dahlan dah. ini lihat Dokter Aisyah. Iya, Aisyah Ini Dahlan juga ya. pengen saya share juga. Iya, Dokter Aisyah Dahlan itu, oh keren banget Mbak. Dari situ aku belajar Mbak, kalau perbedaan otak cewek sama cowok itu, misalnya ya Mbak ya, korpus kolosum yang ada di cewek itu lebih tebal daripada cowok. Nah, itu yang menyebabkan si cewek ini bisa multitasking. Jadi kan cewek itu pasti bisa masak, sambil sambil cuci piring, sambil Heeh. ngapa-ngapain, pasti bisa. Tapi kalau laki-laki karena lebih tipis korpus kolosumnya itu, akhirnya dia tuh kalau misalnya sudah melakukan sesuatu, misalnya sudah fokus sama HP, kalau lebih dari 10 menit, dia pendengarannya akan menurun. Jadi kalau kita panggil, dia nggak dengar. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, kita kan pasti kayak jengkel. Aduh, dipanggil-panggil kok nggak denger-denger aja sih. Iya, Nah, nggak tapi kalau dengar-dengar. ketika kita sudah, tapi kalau misalnya kita sudah tahu ilmunya itu, akhirnya kita jadi kayak, oh, akhirnya lebih Akhirnya kayak gini ya. mentolerir lah. Oh, ya emang kayak gitu. Berarti ya kita kalau mau minta tolong atau apa, dijawil suaminya. Baru bener-bener ketika si suami ini noleh ke kita, baru kita ngomong, baru kita minta tolong apa. Daripada kayak kita jengkel-jengkel sendiri. Ternyata ya memang di situ perbedaan otak cewek sama cowok. Terus perbedaan sudut mata, Mbak. Jadi kalau si cewek ini sudut pandangnya itu luas tapi lebar. Nah, kalau misalnya cowok itu sempit tapi panjang. Misalkan Mbak ya,
si suami ini nyari, kok nggak ada kuncinya. Padahal waktu dicari itu ya ada di sebelahnya. Nah, itu karena sudut pandangnya laki-laki itu panjang tapi Sempit ya, sempit. sempit. Nah, Heeh. iya. Tapi untuk Nah, ke kalau istri depan kan kayak pasti, istri kan gitu. pasti kelihatan. Nah, ini loh ada di sebelahmu. Nah, soalnya kita itu pandangannya luas tapi lebar. Nah, ini keistimewaannya juga bagi laki-laki ketika nyalip mobil yang ada di depannya, dia itu kelihatan yang ada di depan. Jadi kalau kita kan biasanya langsung heboh, awas mas, hati-hati, hati-hati. Nah kalau Iya. cowok itu sudah memperkirakan, soalnya Hmm. matanya itu sudah lebih panjang gitu. Ya. Terus pas lagi nyari suatu tempat gitu ya, yang ada di depan kita, nggak kelihatan nih. Misalnya mau nyari masjid, nggak kelihatan. Mana sih mana? Nah suami itu bisa tahu lebih dulu, soalnya memang dia itu sudah dianugerahi mata berburu sama Allah kayak gitu. Jadi dengan mempelajari kayak gitu tuh kita jadi kayak lebih mentolerir. Ada lagi nih Mbak, pernah dengar ini nggak Mbak, 5 bahasa cinta? Oh, enggak. Apa itu 5 bahasa Nah cinta, ini, Mbak Coy? Baru dengar dari iya, ada ini sih, Mbak Coy. aku juga excited Mbak pas ngerti ada 5 bahasa cinta yang mana kita Apa aja? harus saling mengetahui. Ada 5 itu, ada hadiah, waktu berkualitas, kata-kata dukungan, sentuhan, dan pelayanan. Nah, kita tuh harus Hmm, bisa mengisi tangki kebutuhan cinta pasangan, saling mengisi. Cari 2 yang paling dominan di antara kelima itu. Misalkan ya Mbak ya, hadiah. Nah, kita cari misalnya si suami itu kita kasih kejutan. Hadiah itu nggak melulu yang mahal, bisa berupa kejutan, bawa makanan kesukaannya. Dan ketika si suami itu merasa excited, wah, nah berarti itu tandanya memang bahasa cintanya itu hadiah. Berarti kita kasih kebutuhan hadiah. Nah, terus ada juga misalnya di waktu yang berkualitas. Misalkan nih, si suami itu minta waktu kita, tapi kita itu terlalu sibuk, akhirnya suami marah. Nah, jadi kita tuh bisa mengenali bahasa cinta itu dari apa yang paling dia suka atau dari apa yang paling membuat dia tidak suami suka. marah kalau nggak dapet itu. Jadi misalnya waktu berkualitas itu, kamu lo kok terlalu sibuk sih? Nah, berarti bisa jadi waktu berkualitas adalah bahasa cinta pasangan. Terus ada Iya, lagi iya. kata-kata dukungan. Jadi misalkan kita itu berbicara ke suami dengan nada yang agak tinggi intonasinya. Nah, suami ini merasa jengkel, merasa marah gara-gara intonasi kita. Nah, bisa jadi bahasa cintanya dia adalah kata-kata dukungan. Berarti kita harus selebay mungkin memuji suami. Ah, suamiku ganteng sekali, suamiku hebat sekali. Ganteng sekali. Ya. Terus yang terakhir, oh ada tadi udah 3 ya Mbak ya. Terus yang keempat itu ada sentuhan. Sentuhan misalnya si istri itu suka dibelai kepalanya. Tapi suatu hari si suami kok nggak ngebelai lagi. Jadi dia tuh kayak merasa nggak dicintai lagi. Kok Ah, dia nggak mencintai aku lagi ya? Kok dia udah nggak sayang sama aku lagi ya? Nah itu padahal karena nggak dibelai kepalanya itu sama si suami. Jadi di sini pentingnya kita saling mengerti bahasa cintanya itu apa. Terus ada juga ah. pelayanan. Misalkan si suami itu suka dilayani, disiapkan segala kebutuhannya. Nah, jadi kita cari di situ. Jadi ibaratnya kayak misalnya saya bisanya bahasa Indonesia. Nah, si suami itu bisanya bahasa Mandarin. Kan nggak sinkron. Jadi Jalan. ibaratnya kalau si suami itu bilang suka saya, tapi saya nggak merasa dicintai. Karena apa? Karena yang saya butuhkan belum dipenuhi sama suami. Begitu juga kebalikannya. Kalau saya menganggap itu tuh aku sudah melakukan yang terbaik buat suami sebagai bentuk sayangku ke suami, aku sudah memberikan semuanya. Tapi suami ini nggak merasa dicintai karena apa? Nggak sesuai. Jadi misalnya saya ngasih kata-kata dukungan, tapi ternyata suami itu membutuhkan waktu yang berkualitas. Nah, jadi di situ kita perlu memahami bahasa cinta di keduanya itu. Kayak gitu, Mbak. Iya, lucu Dan banget itu ya. sudah banyak berhasil. Iya Iya. sih. Tapi aku ini apa namanya, kalau semuanya ada Ines cerita kayak gitu, dalam, dadah, panggil-panggil Airin. Tadi, jadi kayak gini, tadi yang apa namanya, bahasa yang kayak otak apa, cowok dan cewek tadi itu kayak gini biasanya aku bisa aja nidurin Airin, terus aku bisa aja nyuci, terus aku bisa aja
ngepel dan lain sebagainya. Tapi ketika suami aku minta tolong suami jagain airin aja, ya udah dia lakuin itu aja kayak gitu. Dia nggak bisa nyambi kayak sama ini terus kemudian sama ini kayak gitu, dia emang nggak bisa. Berarti itu ya dek, apa namanya, memang otak laki-laki Satu. maksudnya apa kelebihan wanita dan Iya, laki-laki, apa perbedaannya itu seperti itu. Iya sih, aku iya, baru belajar plus ini loh minus. teman-teman. Teman-teman bisa tahu ya kenapa sih aku ini apa namanya cari apa ya, tadi ada yang ada yang aku suka sih ada orang yang ini apa namanya perhatian sama aku kayak gini, Mbak Joy, itu ditulis punya anak berapa, terus karirnya di mana, biar pemirsanya ini makin makin greget, apa antusias ikut dalam sharing sama Mbak Joy. Itu ini aku bilang kayak gini, apa namanya, ya nanti aku cari ini sosok yang seperti itu, tapi aku mau memperkenalkan kayak gini, ini loh pasangan muda yang baru aja nikah, jadi kita cari apa ya, cari maksudnya mencari ilmu lah. Ini kan kita sharing ini pasti kan ada ilmunya kayak gitu. Cari hikmah itu ini bukan hanya pasangan yang sudah tua saja, yang sudah lama, kemudian kita belajar dengan mereka yang sudah berpengalaman, tetapi dengan apa ya, pasangan baru aja kita juga bisa apa apa ya, maksudnya bertukar pikiran, bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran yang berharga dari pasangan baru kayak gitu. Itu yang mau aku munculin sebetulnya di maksudnya tema aku kali ini kayak gitu ya. Contohnya kayak gini, aku nggak tahu masalah ini, terus kemudian tadi Hani cerita tentang itu, Rofi cerita tentang itu, terus Sabrina cerita tentang ini kayak gitu. Aku jadi oh iya, aku ini masih banyak kekurangan kayak gitu. Ini aku bisa ambil contoh pelajaran dari teman-teman yang baru nikah kayak gitu. Itu sangat ini sangat berharga sekali buat aku. Mungkin juga buat teman-teman yang lain juga apa ya, belajar itu kan maksudnya guru terbaik itu kan pengalaman ya Ines ya. Tapi kan bukan buat orang Iya. yang udah, tapi yang masih muda itu juga bisa menjadi guru kita kayak gitu. Jadi ini yang awalnya nggak tahu, jadi kita jadi tahu kayak gitu. Mungkin teman-teman ini ada Iqbal, terus ada siapa aja yang ikut ini, kita sama-sama di sini sama-sama sharing, terus ambil apa ya pengalaman dari masing-masing, terus kita ambil pelajaran dari masing-masing pengalaman tadi yang udah diutarakan dari 3 part tadi kayak gitu. Terus apa Saya lagi support banget loh Mbak sama channelnya Mbak Choi itu. Soalnya channelnya Mbak Choi ini bener-bener kasih manfaat buat banyak orang. aku Menginspirasi awalnya banyak gini, orang gitu. awalnya gini Nes, aku itu ya ini kok aku jadi ibu rumah tangga, aku ngurusin airin, masak buat ayah, terus habis itu buat masyarakatku mana gitu, buat sosialku mana kayak gitu. Ines awalnya aku kayak gitu. Terus Keren. aku kayak gini, ini bukan Hoirina yang dulu kayak gitu, ini bukan Hoirina yang dulu, ini Hoirina Yang yang hiperaktif dulunya. jadi bukan Hoirina yang dulu gitu Ines. Aku nggak bisa Saya jadi saksi waktu Mbak Choi hiperaktif, sibuk sana sini. Kayak matanya jual gitu, channel yang bagus, yang bahasanya apa tertata kayak gitu, aku nggak bisa, tapi aku pengen kasih yang bermanfaat gitu buat orang kayak gitu. Terus aku mikir apa sih, aku mikir aja, aku sebetulnya ini nggak terobsesi ya umpamanya banyak yang subscribe aku terus menghasilkan uang, nggak gitu. Aku cuma pengen aku jadi Hoirina yang dulu gitu Ines, yang aku dengan sosialku kayak gitu kan. Aku sekarang kan bagaimana caranya aku bersosial tapi aku masih dengan suamiku kayak gitu Ines, kan nggak kayak dulu ya. Kalau kayak dulu kan aku jam terbang ke sana kemari kan terserah kayak gitu, tapi Tinggal sekarang berangkat ya tinggal berangkat sana sini, terus habis itu mau ikut sosial ke sana kemari kan bisa, tapi sekarang kan masih ada airin, tapi apa ya, jiwa sosialku itu masih tergugah kayak gitu. Jadi aku ayah aku bikin channel aja ya gitu, apa ya gitu, pokoknya intinya aku pengen ini jadi Khairna yang dulu ya, aku kayak gitu. Aku nggak pengen ini, aku kayak bukan aku lah ya kayak gini, aku suntuk gitu loh, aku pusing kayak gitu Ines awalnya sih kayak gitu. Terus akhirnya aku
bikin itu yang kemarin-kemarin tuh video-video di sela-sela aku ini ketika airin sama mbahnya atau gimana Kak. Jadi nggak seharusnya apa ya, pengen sih setiap hari bikin channel bikin apa namanya video tentang apa, tapi masih belum, tapi aku pengen istiqomah aja, jadi entah 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, pokoknya aku memberi kayak gitu Ines, kayak gitu aku pengen. Ya, yang Kan namanya aku niat baik itu pasti dilancarkan sama Allah kok, Mbak. iya amin. Lanjut Amin. Ines, apalagi hal bahagia ini. Halo Mbak Zua, ini ada Rima Handmade. Nah ini teman-teman buat yang Hai Mbak mau, Zua. ya aku ini Mbak Zua, aku iklanin, aku promosiin bentar Ines. Buat yang teman-teman pengen cari kado pernikahan, terus habis itu kenang-kenangan buat orang yang disayang, orang yang dicinta, terus buat muridnya, buat gurunya dan lain sebagainya, bisa pesan di Rima Handmade. Aku juga ada ini, aku kemarin udah minta nomornya Mbak Zua di Kubailal, di Leli. Aku memang rencana mau ke Mbak Zua, kemarin aku udah ke Leli, tapi ini waktunya nggak cukup. Aku pengen ini wawancara ke Mbak Zua juga. Ini sarjana apa bahasa Arab tapi jadi pengusaha, ini dia beralih profesi kayak gitu. Aku pengen wawancara dia, sangat menginspirasi dia juga. Oke Ines, lanjut Ines, aku semangat ini buat kamu. Ayo Ines, apa hal bahagia apa lagi Ines, paling bahagia setelah yang tadi kamu ceritakan, apa yang paling kamu bahagia dengan suamimu? Ketika menyadari bahwa kita tetap bisa terus saling melengkapi. Jadi kalau di dalam tes MBTI itu ya Mbak ya, di situ tuh ada 4 dimensi kepribadian yang saling bertolak belakang. Jadi extrovert, introvert, intuitif, sensing, nah seperti itu. Nah kebetulan saya sama suami itu, saya ENFP dan suami itu INTJ. Jadi kalau dipreteli itu apa, jadi cara orientasi keluar atau ke dalam, itu saya ekstrovert, kemudian suami introvert, kemudian N itu intuitif, bagaimana cara memproses data. Di situ saya sama suami sama-sama intuitifnya. Nah, kemudian lanjut di cara pengambilan keputusan. Kalau saya feeling, kalau suami thinking. Nah, terus bagaimana tingkat fleksibilitas seseorang, kalau saya perceiving dan suami judging. Nah, di situ kita saling bertolak belakang, cuman satu yang sama, yaitu cara memproses data. Dari situ kita bisa kayak kita ngobrolin tuh nggak ada habisnya, selalu ada ide, berbagai ide dengan versi saya, dengan versi suami. Jadi apa yang nggak ada di aku itu ada di suami, dan apa yang nggak ada di suami itu ada di aku. Jadi misalkan ya, saya tuh orangnya fokusnya tuh terpecah-pecah. Jadi kebanyakan planning pengen ngerjakan A, B, C, tapi nggak ada yang terrealisasikan. Tapi suami ini punya satu fokus, itu sama. Kalau Suami suamiku punya satu fokus. Ini kalau suamiku ini, ya kenapa kamu ini mau nikah sama aku? Dia nggak bisa jawab. Terus aku tanya, ya pengenmu itu lo apa? Tujuanmu itu apa? Gitu dia nggak bisa jawab. Tapi dia selalu kasih aku ini sesuatu yang berharga gitu loh Ines. Dia tuh nggak mau ngomong tapi dia ngelakuin, umpamanya contoh dia berjuang, bekerja buat aku dan Airin kayak gitu, terus kita nabung kayak gitu, dia ini apa berusaha kayak gitu. Tapi aku pengen, sebetulnya aku pengen kita nentuin satu visi gitu ya, visi kemudian misinya misi gitu, terus visinya apa aja terus kita lakuin gitu ya. Aku pengennya kayak gitu, tapi dia nggak mau, dia pasti diem, dia nggak bisa jawab kalau kayak gitu. Itu gimana Ines? Nah di situ tuh Mbak Choi melengkapi suami, jadi kan saling melengkapi Mbak. Nah kayak kalau si suami itu kan punya satu fokus, jadi pas ngerti saya punya plan A, B, C, suami itu bantu saya untuk merealisasikannya. Harus gini loh, gini. Jadi kayak bener-bener tertata. Jadi yang sebelumnya wacana itu bisa benar-benar terrealisasikannya. Nah, suami itu karena punya satu fokus, itu juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu ada beberapa hal yang bisa terlewatkan. Nah, di situ saya dengan berbagai perspektif, kayak, oh, nanti gini aja dengan banyak ide. Nah, kan saya kan kebanyakan ide, tapi prakteknya itu kan susah. Nah, di situ saya bisa ngasih tahu suami, gini loh, Mas, kalau gini apa, kalau gitu apa, misalnya kayak gitu. Jadi di situ tuh kita saling melengkapi. Juga perbedaan kita
Kalau suami itu saya lihat itu kayak tenang, kalem, diem gitu ya. Kalau saya Sama tuh kayak kebalikannya, pencilaan. Heeh, jadi saya itu ketika capek beraktivitas, lihat dia itu kayak tentrem, tenang, ikut adem senang gitu gitu. Nah, ya. kalau heeh, nah, karena suami ini si apa tipe-tipe orang yang pendiam, jadi suami itu kalau lihat saya tuh kayak orang yang bisa memberikan warna di hidupnya dengan Sama. pencilaannya kayak gitu. Jadi saling melengkapi kayak gitu yang Kayaknya bikin Allah memang aku kasih bahagia. ya, kasih Heeh. apa kasih sosok itu yang berbeda ya Ines ya. Kalau Iya, sama-sama bener. pendiam ya nanti gimana gitu. Kalau sama-sama pencilaan ya nanti gimana gitu jadinya Ines. Iya, Jadi bener selama ini banget, Mbak. selama ini hal-hal yang dilakuin suami dan Ines itu juga merupakan kebahagiaan ya Ines ya. Iya, alhamdulillah. Iya, Mbak. Dan di setiap sholat itu saya juga berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Karena kalau kita berdoa sambil menyebut nama-nama baik Allah itu salah satu penyebab cepatnya terkabulnya doa. Jadi di situ saya berdoa, ya Rohman, ya Rohim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, curahkan kasih sayangmu pada hamba Sabrina Auliasani binti Jamaluddin dengan suami hamba Yafi Muhammad Abdul Jalil bin Ahmad Fauzi dan tingkatkan sakinah mawadah warahmah pada kami. Nah itu kenapa Mbak? Soalnya kan kita kalau dalam pernikahan itu saya melihatnya itu sebagai tanaman yang harus dirawat, harus dipupuk dan disiram dengan baik biar subur. Kalau misalnya nggak dirawat, misalnya kita merasa kayak aman-aman aja, nah itu justru bahaya. Jadi gimana kita itu terus memperbaiki diri, terus banyak berdoa. Soalnya kita kan pengennya ya sampai surga nanti goalnya. Nah selama ini kan orang-orang kayak beranggapan bagi yang apalagi yang bagi yang anak milenial yang pacaran nih ya Mbak ya merasa bahwa kalau pernikahan itu sudah jadi tujuan utama, jadi goalnya. Ya Ya padahal boleh bukan sih kayak belum ngerasa goalnya, senangnya. tapi Bukan. belum goalnya. Mm-mm. Belum. Sampai kita Belum. benar-benar melewati berbagai suka dukanya, benar-benar melewati semua aral melintangnya bareng-bareng. Ujian, masalah itu pasti ada. Gimana cara kita tetap kompak menghadapinya sampai kita meninggal, sampai ketemu lagi di surga. Itu yang namanya goal. Gitu. Iya iya itu Ines, iya bener Ines. Kalau seumpamanya awal kita nikah ketika suami ijab kabul itu Ines itu baru mulai awal mula itu Iya. Ines. Awal mula kehidupan kita yang baru dengan suami kita Mm-mm. itu. Jadi Gerbangnya, masih gerbang pernikahannya. masih banyak ini apa tanggung jawab yang harus dipenuhi kayak gitu. Terus habis itu bakti kita kepada suami kayak gitu masih terus kalau kita sudah punya anak kewajiban kita juga menjadi seorang ibu itu seperti apa kayak gitu itu baru jalannya ya Ines ya jalannya. Jadi belum yang seneng aku nikah duluan terus aku seneng kayak gitu nggak seperti itu ya Ines ya. Iya, bukan balap-balapan. Ya apalagi ini aku juga ini eh, pastilah yang namanya anak muda itu pastilah tidak munafik ya pasti pernah yang merasakan aku jatuh cinta sama ini aku jatuh cinta sama itu tapi bagaimana caranya kita mengendalikan itu mengendalikan apa ya emosi kita mengendalikan syahwat kita kayak gitu biar kita masih berada di koridornya kayak gitu contoh kayak gini Ines kalau seumpamanya ada orang yang bilang eh ini dinikahin aja nanti malah malah nanti bakal MBA kayak gitu atau eh, nggak nggak kuat ya harus nikah aja. Aku nggak berpikiran kayak gitu. Kalau seumpamanya kamu nggak kuat, kamu nahan ya kamu ini harus puasa kayak gitu ya kan Ines ya. Jadi Iya, jangan betul. jangan jangan kamu pengen sama seseorang terus kamu nikah aja kayak gitu. Jangan seperti itu. Kalau kamu belum kuat lahir dan batin jangan jangan nikah nanti malah jadi Mm-mm. perceraian perceraian kayak yang di pernikahan dini itu kan juga Iya, berujung ilmu itu sama penting. perceraian. Heeh, Iya, perceraian persiapan kayak lahir gitu. batin itu sangat penting. Kalau seumpamanya pasangan anak-anak muda ya yang seumpamanya anak-anak muda baru SMA atau SMP kayak dulu yang cinta-cinta monyet terus habis itu dinikahin sama orang tuanya jangan dinikahin jadi anaknya ya di apa namanya dikasih tahu ini loh yang benar ini yang salah kayak gitu diluruskan dan si
dianya anaknya itu juga harus puasa kayak gitu. Jadi dia harus menahan segala sesuatunya, entah itu yang kayak kita puasa itu loh Ines, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari kan kita menahan marah, emosi dan lain sebagainya. Itu sama halnya ketika kita pacaran, kita juga harus menahan hawa nafsu, menahan apa gitu. Jangan buka dulu kalau kita belum siap kayak gitu. Kan nggak boleh kayak gitu. Iya, Iya betul kan? sekali itu, Mbak. Mm-mm. Heeh. Terus ada lagi nggak Ines yang udah ya, merasakan bahagia, mungkin ini udah hampir jam. Hmm. Biasanya kalau tapi masih 30 menit lagi sih azan maghrib ya. Biasanya di sini tuh ini Ines ada setrum. Kamu tahu setrum tak Ines? Nggak tahu Apa ya. itu, Mbak? Apa ya? Nggak tahu. Listrik di sini kan banyak Listrik. banyak tikus kayak gitu. Terus ekosistem Hmm. dari biasanya kan yang rantai makanan tuh loh Ines, yang tikus dimakan ular kayak gitu. Ularnya kan sudah ini, ularnya udah banyak yang mati itu Ines. Jadi banyak tikusnya daripada si ular ini tadi. Jadi makanan ini Hmm. tumbuhan kayak gitu banyak dimasukkan tikus. Jadi kalau malam itu dikasih listrik kayak gitu. Jadi Hmm. dikasih listrik biar ini ini belajar sama petani ini. Jadi Baru tahu loh, Mbak, biar saya itu. biar nggak ininya nggak dimakan sama tumbuhannya, ini padinya nggak dimakan sama si tikus tadi kayak gitu Ines. Iya, betul. Hai Pipit, ini ada Pipit juga ini Iya, udah Mbak gabung. Pipit. Ayo lanjut Ines, apa hal bahagia apa Ines yang paling bahagia Ines, satu yang paling bahagia. Apa ya, Mbak? Itu aja sih, Mbak. Ketika kita tuh bisa sama-sama tetap kompak dalam menjalani suka duka pernikahan. Dan saya juga Terus merasa bersyukur Allah memberi anugerah suami yang yang selalu support dan tetap selalu melengkapi apa yang saya nggak punya, dan ya saling melengkapi gitu deh, Mbak. memang hal kecil apapun itu bisa menjadi hal yang paling bahagia, meskipun lah kata orang ih kayak gitu aja udah bikin bahagia kayak gitu kan. Iya. Orang tuh kan beda-beda Ines, sama aja kayak ini teori kebutuhan siapa namanya Ines, lupa baca Ines Maslow. ya, Maslow, yang hierarki kebutuhan Maslow manusia itu kan ini ya, dari kebutuhan sandang pangan rasa sampai aman, ya. kepada sosial, maksudnya Aktualisasi. Ya. aktualisasi ini loh. Aku jadi pemimpin, aku ya puas kalau sudah jadi penguasa kayak gitu kan. Ada orang yang kayak gitu, ada juga orang yang sudah sandangnya tercukupi, papanya sudah tercukupi, kemudian dia sudah merasakan bahagia, itu juga ada kayak gitu. Jadi hal terkecil sebetulnya bahagia itu relatif ya Ines ya. Iya, relatif. Setiap orang itu punya standar bahagianya sendiri-sendiri. Jadi apapun yang kita syukuri kayak gitu pasti mendatangkan kebahagiaan. Iya, pasti itu, Mbak. Karena Terus barang siapa yang bersyukur itu pasti Allah akan menambah nikmat, Allah akan menambah nikmat lagi. ya Ines, bener banget Ines. Terus ada lagi Ines, ini lanjut ke maksudnya bahasan tema kita sore kali ini, ikhlas tadi Ines. Tadi kan ya, yang sekarang yang ikhlas. Tadi aku ini bilang kan sama Mbak Hani pengorbanan kayak gitu. Aku nggak boleh Ines, aku belajar juga sama Mbak Hani. Kalau semuanya, tadi aku juga ngomong sama Rofi, kalau udah nikah itu berarti bukan aku kamu, tapi kita kayak gitu, kami kayak gitu. Jadi kalau pengorbanan itu ini kayaknya satu orang aja kayak gitu. Jadi dia bilangnya perjuangan gitu, fastabihul khairat was. Lomba-lomba dalam kebaikan. Tapi itu berjuang Ines. IMM saya. Terus habis itu dia ini Ines, perjuangan lah, perjuangan apa yang mendatangkan keikhlasan buat kamu selama kamu sama suamimu ini Ines, yang mengajarkan kamu apa sih arti keikhlasan dalam rumah tangga kayak gitu, apa aja.
entah kamu sudah diberi sesuatu kemudian Allah ambil, ataupun entah kamu melakukan sesuatu, suami melakukan sesuatu, kalian berjuang bersama kayak gitu, yang bikin kalian ikhlas kayak gitu. Apa Ines yang bikin kamu belajar ikhlas gitu Ines? Ya, jadi saya belajar arti keikhlasan yang benar-benar mengetuk hati saya pada saat itu ketika anak saya meninggal dunia. Jadi ceritanya seperti ini, Mbak. Tanggal 26 Juli lalu itu saya kontrol ke dokter. Sebenarnya saya setiap bulan itu kontrol rutin, Mbak. Setiap bulannya saya kontrol rutin, dan di minggu ketiga itu saya juga sudah kontrol. Nah, tapi saya tuh mendapat keluhan, maaf ya Mbak ya, keputihan. Nah, Ya, itu sampai kok semakin sering seperti itu. Jadi seminggu, kenapa? banyak. Iya, banyak. Keputihan Iya, itu banyak. iya. Banyak. Nah, Biasanya kalau seminggu hamil, setelah, hah? hamil memang keputihan, tapi nggak banyak Hmm, ya. Kayak ketika kita mau haid gitu aja Ines. Nah itu sampai semakin banyak sampai warna hijau gitu Mbak. Nah itu Oh, akhirnya saya sama suami ya udahlah kontrol lagi aja. Padahal seminggu sebelumnya ini saya sudah kontrol sama suami. Jadi pas seminggu kemudian kok tambah gini sih gitu. Akhirnya kita ke dokter lagi hari Ahad waktu itu tanggal 26 Juli. Dan waktu di USG itu awalnya dokter bilang, oh ini normal bayinya, dicekin gitu ya, masih belum ke detak jantung itu, dicekin, oh ini normal. Waktu itu ya saya masih bisa ketawa-ketawa, masih tanya, anaknya lagi ngapain dok? Terus dokternya bilang, anaknya lagi bengong gitu. Terus ya masih bisa padahal itu senyum-senyum gitu lah. udah meninggal Hmm, Ines. Aku iya, lihat di terus kamu. nah habis gitu, dokternya waktu periksa detak jantungnya itu Mbak bilang, kok nggak nemu detak jantungnya ya? Sambil diceki bolak-balik. Ternyata ya memang anak itu sudah nggak ada. Katanya Ya, sudah 5 harian nggak ada, Mbak. di bulan keberapa itu Ines? 5 bulanan, itu Mbak. Jadi Aku gak kerasa waktu kan, itu, iya nggak kerasa. Iya, bahkan kemarinnya kerasa itu ini, sehari, ya. kerasa aku kerasa airin, maksudnya pas hamil airin tuh kerasa dia Oh, gerakan nendang janin. itu, ya itu umur sekitar mau 6 Ines, itu baru keras Ines. Hmm, iya. Tapi Waktu itu saya sebelumnya ngerasanya itu cuman emang kayak, kamu, eh, tapi waktu kamu udah ngerasain kerasa, pernah eh, tindak itu enggak? itu cuman kayak samar-samar gitu Mbak, sebelum saya tidur itu kerasa tapi cuman samar-samar. Jadi ya kayak ngerasa nggak ada bedanya gitu Mbak. Terus waktu Iya, itu bahkan sehari sebelumnya tuh Mbak, waktu itu aku masih kepacet loh itu, masih kepacet sepeda motoran sama suami, ya lihat pemandangan, terus ke kolam renang kan waktu itu kan janjian sama keluarga aku langsung di kolam renang di Pacet itu, ya masih senang-senang gitu. Terus habis dari Pacet kita ke Surabaya, terus ke Sidoarjo kan ya refreshing gitu ya Mbak ya. Kan kita juga nggak boleh stres-stres mikirin kayak terlalu parno. Nanti ini gimana, itu gimana kan ya akhirnya ya daripada anu kan mendingan kita refreshing mikir yang baik-baik aja gitu kan ya. Terus padahal itu habis udah gitu tahu kamu kalau si dia udah belum nggak ada, tahu, kamu udah tahu. Oh, belum tahu. belum tahu. Iya, sehari sebelum ke dokter itu. Nah, sehari sebelum ke Hmm. dokter itu kita sempat ke Pacet, ke Surabaya, sama masih jalan-jalan ke Sidoarjo juga. Habis gitu besoknya hari Ahad itu kita ke dokter. Kita ke dokter, terus dokter bilang kalau anak itu udah nggak ada, udah 5 harian nggak adanya itu. Ya Terus Allah. dokternya itu menyarankan untuk induksi, jadi pakai obat pendorong, Tapi kamu normal pakai, ini. iya, Ya alhamdulillahnya Allah. normal. Jadi dibilang pakai obat pendorong biar bisa lahiran normal. Kalau misalnya nggak bisa baru disesar. Nah, akhirnya waktu Itu itu sakit langsung, banget loh Ines. Di obat pendorong itu sakit ya, loh. waduh sakit luar biasa Mbak. Ya Allah, pokoknya saya tuh kayak Iya. nangis, nangis terus rasa nangis sakit karena fisik juga sakit secara batin ya Mbak ya. Ya, Soalnya ibaratnya batin kayak ya, batin. sudah susah payah menahan kesakitan di drip itu kan udah sakit. Terus ketambahan, saya tuh kayak merasa, ya Allah, saya menahan kesakitan yang luar biasa untuk
anak yang sudah nggak ada nafasnya kan ibaratnya kan kayak gitu. Terus akhirnya pas besoknya siang itu mulai pendarahan, sorenya itu waktu azan asar, alhamdulillah anaknya bisa keluar. Jadi waktu itu Itu aku berbentuk ngerasa ya Allah alhamdulillah aku melahirkan kayak mama lain melahirkan normal gitu ya Mbak ya. Terus waktu itu aku juga baru tahu jenis kelaminnya si anak. Terus aku tanya ke bu bidannya, jadi di rumah sakit itu kan ada bidan juga yang bantu melahirkan. Bu, anaknya cewek apa cowok gitu. Terus kata ibunya, anaknya cowok Mbak. Kita ya senang gitu ya Mbak ya, senang alhamdulillah bisa melahirkan anak. Sebelum itu aku juga sudah kayak nata hati, anak ini sudah nggak ada, walaupun sudah melahirkan, nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Tapi ya yang namanya seorang ibu kehilangan anak, apalagi anak yang sudah ditiup nyawanya, sudah ditiup ruhnya, iya, pasti merasakan kehilangan yang amat sangat ya Mbak ya. Apalagi pas melahirkan, di mana mama-mama yang lain ketika melahirkan itu dengar seneng ya. suara riuh tangisan bayi, owe owe. Tapi kalau aku pas melahirkan itu sepi, nggak ada tangisan anak. Itu yang paling bikin nyesek. Kayak gitu. Terus akhirnya ya itu Mbak, aku belajar keikhlasan dari situ ya walaupun awal-awal kerasa berat gitu kayak nggak ada habisnya air mata itu. Kita itu kan baru dapat anak setelah 1 tahun pernikahan, Mbak. Jadi selama 1 tahun pernikahan itu kadang itu Yang ditunggu ya sebetulnya saya Mas ya. ya kadang itu telat haid terus coba tes pack ternyata negatif. Kayak gitu-gitu sering kayak di PHP gitu. Sering GR lebih tepatnya. Pada akhirnya sampai benar-benar si anak ini ada waktu musim corona kemarin itu bulan April tanggal 26 saya tahu kisaran tanggal segitulah akhir April pokoknya itu saya tahu kalau ada bayi. Jadi rasanya kayak luar biasa senangnya dan ketika bayinya itu diambil ya rasanya sedih tapi ya saya tetap berusaha, tetap belajar untuk terus ikhlas. Ya di sini aku juga mau sharing sih Mbak tentang keikhlasan ya Mbak ya. Jadi yang saya tahu tentang manajemen emosi itu ada 2 macam. Ada supresif sama ekspresif. Kalau supresif itu dia merasa aku nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia tuh dalam hatinya tuh memendam. Tapi bagi orang Ada lain yang apa-apa. di lingkungan dia, tapi di lingkungan dia kayak ngerasa, wah anak ini sabar ya, anak ini nggak marah ya, kayak gitu. Jadi si lingkungannya tuh baik-baik aja. Tapi kalau misalnya si orang itu ngerasa tersiksa batinnya gitu. Nah, kalau yang kedua itu ekspresif. Jadi si orang yang mengalami kejadian itu dia bisa mengekspresikan, meluapkan, mengeluh kayak gitu ya. Tapi yang ada di lingkungannya ini yang mendengar keluhan-keluhan itu kan pasti kayak ngerasa ngerasa Ini apa sih kok ngeluh terus. kok Jadi ngeluh terus si kayak gitu. jadi si orang itu yang mengalami itu dia merasa lepas karena sudah bisa mengekspresikan, tapi yang bagi lingkungannya itu merasakan dampak yang negatif. Jadi kebalikan kayak gitu, Mbak. Nah, Islam itu datang dengan indahnya membawa teknik releasing namanya itu, Mbak. Jadi teknik releasing itu caranya dengan pertama mengakui. Jadi kita ya akui aja sama Allah, ya Allah, hamba mengakui, hamba merasa sedih, hamba merasa kehilangan. Jadi akui saja. Habis gitu, kita minta untuk diangkatkan kesedihannya. Ya Allah, angkat kesedihanku, kuatkan hamba, angkat kesedihan hamba, misalkan seperti itu. Nah, kita sambil mengucapkan istighfar. Jadi kalau orang beristighfar itu tanpa disuruh pun, pasti sudah membuskan nafas sendiri. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu terus. Heeh. Dan waktu itu ya awal-awal tahu kayak gitu ya saya juga merasa kenapa kok aku ya Allah yang dipuji seperti itu, kenapa kok harus aku yang mendapat cobaan yang seperti itu. Tapi ya kita ingat lagi Mbak, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu Mbak kan ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan Ya kemampuannya. berarti Allah itu berarti Allah itu tahu kalau kita mampu, makanya dikasih cobaan yang kayak gitu. Dan juga Islam itu indah banget ya Mbak ya. Jadi kayak ibaratnya kayak ngasih kita kata-kata penyemangat, penyejuk hati. Salah satunya itu yang di Al-Baqarah 155 sampai 156 itu Mbak.
Jadi kayak gini bunyinya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa nafsi wa samarat wa basyiris sabirin. Wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang artinya itu dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah pada orang-orang yang sabar. Sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, kadang di situ kita tuh kadang kayak gak rela. Padahal kita tuh dikasih titipan. Ibaratnya kayak kita menitipkan barang ke seseorang. Dan kalau kita butuh lagi barang itu, kita ambil kan ya harusnya ya nggak apa-apa gitu loh. Terus misalkan kita juga ke suatu tempat, kita parkir, menitipkan sepeda motor ke parkir kita. Terus pas kita sudah selesai urusan, kita ngambil motor kita kan ya, tukang parkirnya juga mempersilahkan gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Dan di situ saya, ya yang namanya iman naik turun ya Mbak ya. Jadi saya tetap berusaha terus belajar ikhlas ya, namanya ikhlas memang teorinya memang gampang tapi prakteknya Ya susah memang gitu ya. sulit. Situ saya berusaha kayak gitu dan juga tetap menghadirkan keistimewaan yang seperti kita sering dengar bahwa ketika orang tua meninggal anaknya, maka anak itu akan menjadi penghuni surga. Dia akan bermain di taman-taman surga dan mendapatkan pengasuhan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia juga nanti akan menarik anak-anaknya ke surga kelak. Iya, Kayak maksudnya gitu. dia Dan akan insya mm-mm, Allah nanti Ines dia akan apa jadi syafaat buat kamu nanti. Aku juga bilang tadi Rofi tadi jangan juga ini sempat keguguran tadi Ines yang apa Rofi teman aku tadi itu juga aku juga salut sama dia. Tapi kalau dia di depan kayak kamu tadi loh Ines, dia pandai menyembunyikan ini apa namanya kesedihannya kayak gitu. Tapi memang pastilah seorang ibu ya meskipun bayinya itu maksudnya di dalam rahim belum ditiup ruh pun dia pasti sudah merasakan aku seneng banget iya. bakal punya anak kayak gitu. Jadi itu Mm-mm, jadi ladang di akhirat lah Ines nantinya. Tapi aku juga ini Ines banyak pelajaran Ines kayak gini aku ketika lihat status kamu kehilangan uh, anakmu aku ini apa namanya ya Allah aku gini ya Allah berarti selama ini aku ini terlalu apa ya apa aku kurang bersyukur kayak gitu apa aku masih mengingkari semua nikmatmu kayak gitu padahal Allah udah apa kasih airin buat aku kayak gitu padahal banyak 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 yang lain kayak gitu contoh Ines kayak gitu Rofi mungkin juga Ani kayak gitu dikasih tapi diambil lagi kayak gitu nggak jadi gitu jadi aku jadi mikir ya Allah berarti Allah memang ini sayang sama aku kayak gitu begitu juga dengan kalian juga sudah dijanjikan nantinya Allah juga sayang dengan kalian tapi dengan jalan yang berbeda seperti itu tapi mungkin aku nggak mampu kayaknya kalau seumpamanya aku diuji kayak kalian kayak gitu jadi aku belajar benar-benar belajar oh kehidupan itu seperti ini ya kayak gini kayak kayak si A kayak si B kayak aku kayak gitu jadi aku nggak bisa memukul rata kayak gitu terus aku masih sekarang hidup bahagia meskipun aku tinggal di kos kayak gitu Ines belum punya rumah tinggal di kos kayak gitu aku udah bahagia mungkin aku harus bersyukur kayak gitu dengan apa yang dikasih Allah kayak gitu iya. jadi ya Allah aku kayak gini ya Allah uh, adik Ines kayak gitu ya Allah padahal aku lihat statusmu kayak gitu ketika kamu waktu hamil kayak gitu aku ikut seneng kayak gitu aku kalau lihat temen-temen yang apa namanya ini apa namanya aku tuh antusias sendiri gitu loh Ines yang baru dapet anak atau belum dapat anak itu aku selalu dikasih tips makan folat makan yang hijau-hijau minum folat kayak gitu aku sering banget kasih apa ya masih kalau dia tanya langsung aku jawab gitu aja banyak-banyak makan folat dan lain sebagainya kayak gitu Ines jadi aku senang banget berbagi gitu apalagi tapi ketika kamu share kamu ini apa namanya anakmu meninggal dalam kandunganmu itu aku langsung down gini astagfirullahaladzim kayak gitu gak nyangka gitu maksudnya ya Allah kayak gitu maksudnya
kamu itu engkau beri cobaan seperti ini kayak gitu. Waktunya kurang 20 detik Ines. Wah. Kita apa lagi? Apa Ines? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, lanjut pada tema kita mulai tadi siang sampai sore. Alhamdulillah banget kita bisa sharing bareng teman-teman semua tentang masalah kebahagiaan dan juga keikhlasan dalam pernikahan kayak gitu. Tadi videonya sempat terjeda ya. Ini ada sedikit pesan dari Adik Ines buat teman-teman. Kita lanjut sesi kita pada malam hari ini ya. Habis maghrib, habis sholat maghrib, kita sharing bareng lagi. Sambil menunggu Adik Ines, ini ada Tika. Hai Tika, apa kabar? Kangen deh. Semoga bisa berjumpa. Jangan lupa teman-teman like akun aku Hoirina Hoir, akun YouTube aku Hoirina Hoir, dan juga jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG aku Hoirina_. Ini apa namanya, Adik Ines udah bergabung ya dengan kita. Jadi memang pasangan muda itu tidak semuanya mulus-mulus saja, tidak semuanya adanya kebahagiaan aja, tetapi juga ada dukanya, ada suka dan ada duka. Jadi dengan siapapun kita juga bisa belajar, entah itu yang lebih tua, entah itu yang lebih muda, kita juga bisa terus belajar dari teman-teman. Teman-teman juga bisa mengambil hal positif dari apa yang kita bincangkan tadi, mulai tadi siang sampai malam ini, sampai sore ini. Yang baik boleh diambil, jadi yang jelek jangan diambil ya. Jadi berguraunya tadi, yang lain sebagainya itu buat selingan aja, biar kita nggak bosan kayak gitu. Hai Adik Ines, udah gabung ternyata. Hai Mbak. Iya. Nah, ini sampai mana? Tadi itu sampai titipan, bahwa semua adalah titipan Allah. Oh Iya. iya. Bahwa semua bakal kembali padanya ya, maksudnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. Iya, jadi waktu iya, gimana Mbak? Bisa dilanjut, langsung aja bisa iya. Ines. Ya, jadi kalau saya ingat-ingat waktu melahirkan itu ya Mbak ya, ketika bayi itu sudah mulai keluar, saya tuh kayak berusaha relax, biar waktu itu yang saya pikirkan, biar anak ini segera keluar, bisa segera disolati, kemudian dimakamkan, biar bisa lebih tenang di alam sana. Jadi waktu itu saya berusaha kayak mikir kayak gitu, relax. Ya alhamdulillah waktu proses melahirkannya itu alhamdulillah berjalan lancar, gitu Mbak. Terus pas sudah benar-benar sudah melahirkan, yaitu saya tetap berusaha untuk tetap ikhlas, dan saya tetap mensugesti diri bahwa ketika menghadapi situasi seperti ini, kita harusnya itu menjadi kabar gembira buat kita. Karena apa? Karena ini tuh nggak terjadi sama semua orang. Nah, keistimewaan kayak gini, yang si anak ini bakal menjadi penghuni surga yang akan menarik orang tuanya ke surga kelak. Kemudian si anak berada dalam pengasuhan Nabi Ibrahim langsung, dia bermain-main di taman surga. Kemudian kita semua nanti akan dibangun yang namanya Baitul Hamdi di surga kelak. Jadi terus menghadirkan keistimewaan itu yang bikin terus bisa menguatkan hati kayak gitu. Iya, ibaratnya kayak penyejuk hati kayak gitu. Dan bayinya ini kan sudah kelihatan wajahnya Mbak, jadi bentuk wajah itu sudah kelihatan. Bentuk wajahnya itu mirip suami, mata sama hidung itu ngikut saya, dagunya itu perpaduan saya sama suami. Jadi Masya Allah, Allah kalau menciptakan itu sudah begitu luar biasanya Mbak ya. Jadi jadi di situ jari-jari itu juga sudah lengkap, kaki sama tangan itu sudah lengkap. Jadi ya kayak sudah jadi bayi gitu loh Mbak. Jadi ya sedih gitu rasanya, wajahnya sudah bentuk, jari
tangan dan kakinya juga sudah lengkap, tapi ternyata sudah nggak ada detak jantungnya, ya gimana caranya kita tetap bisa saling menguatkan, tetap bisa ikhlas gitu. Dan ketika saya lihat fotonya lagi tuh kayak kayak jadi penyemangat orang tuanya gitu Mbak. Jadi kayak Mbak Choi sendiri ketika lihat anak kan pasti semua capek itu kan hilang gitu kan ya Mbak ya. Jadi semangat lagi gitu kan. Ya begitu juga sama kayak aku dan suami. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi males sholat tepat waktu misalnya atau males ngapain, kita tuh kayak keinget si adik Avicenna, saya ngasih namanya tuh Avicenna. Ingat adik sudah nunggu di surga, kita harus tetap bisa istiqomah berjuang untuk tetap bisa ke surga. Soalnya ya itu tadi si adik itu sudah nunggu di surga, masa kita itu ya harus bisa istiqomah, soalnya kan semua keistimewaan itu nggak akan didapat kalau si orang tuanya ini nggak melakukan apa ya, nggak, kalau nggak beriman, maka keistimewaan yang seperti itu tuh nggak didapat. Terus Iya. kalau misalnya orang tua nggak ikhlas, nggak menerima keistimewaan, semua itu tuh nggak bisa didapat. Jadi ya gimana caranya aku tetap berusaha, terus berusaha tetap ikhlas, dan tetap bisa istiqomah, dan minta doanya juga ya Mbak ya, biar kita juga tetap bisa istiqomah, bisa terus berada di jalan Allah, biar nantinya tuh kita bisa benar-benar berkumpul semuanya di surga kelak. Jadi si adik bisa menggandeng tangan bapak ibunya ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang namanya sedih itu kan wajar ya Mbak ya, manusiawi. Cuman ya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Dan kita juga perlu melampiaskan ke dalam hobi kita, passion kita. Misalnya yang suka masak, bisa melampiaskan ke masak, atau yang suka nulis. Kebetulan saya suka main musik dan suka nulis, jadi saya melampiaskan ke main keyboard, kemudian nulis juga, nulis quotes-quotes kayak semacam itu. Di situ saya juga belajar bahwa sebuah kehilangan yang teramat dalam, jika kita mampu memaknainya itu akan berubah menjadi indah. Kalau kita bisa memaknainya dengan baik, bahwa yang namanya itu hanyalah sementara. Ya kan sementara kan ya Mbak ya, ibaratnya kayak anak yang mau berangkat ke sekolah, pamit sama orang tuanya, Bu, ya saya berangkat ke sekolah. Dan orang tuanya ini kan ya nggak khawatir. Orang tuanya nggak khawatir karena menyadari si anak ini akan kembali siangnya sepulang sekolah. Sepulang sekolah dia akan ke rumah lagi, jadi ya nggak khawatir. Ya harapannya saya bisa tetap mensugesti diri bahwa ini tuh cuma sementara kayak gitu. Jadi yang namanya kehilangan itu Mbak akan berbuah indah kalau kita bisa memaknainya seperti itu. Dan pesan buat semuanya bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita, tidak ada peristiwa di dunia ini yang terjadi tanpa alasan. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya. Seperti Berdiri. itu Mbak. Iya, iya. Ada air yang jatuh. Oh ya. Bawa bantal terus jatuh. Nggak nangis Mbak ya? Air Mungkin ini. ada Ines buat teman-teman yang ini apa namanya lagi cari jodoh, nunggu jodohnya, atau mungkin punya pengalaman yang sama dengan adik Ines kayak gitu, apa mungkin ada pesan yang mau adik Ines utarakan gitu ke teman-teman, buat teman-teman bisa kalau yang punya hal yang sama serupa dengan adik Ines, dia juga bisa bangkit mungkin dari hal yang sebelumnya tidak tahu. Ketika semuanya dia muslim, terus dia tidak tahu hal-hal yang akan dijanjikan Allah, mungkin dengan adanya sharing kita sore hari ini, dia jadi tahu kayak gitu, terus dia bisa tergugah, bisa semangat untuk melanjutkan hidupnya lagi kayak gitu deh Ines. Mungkin adik Ines punya sedikit pesan, mungkin banyak juga nggak apa-apa buat teman-teman yang mau nikah maupun yang sudah menikah, pasangan baru, ataupun yang punya pengalaman yang sama lah dengan adik Ines kayak gitu. Bagi yang belum nikah, banyak-banyak berdoa, minta sama Allah agar dibuat jatuh cinta pada orang yang menjadi jodohnya. Ya. Terus bagi orang yang sudah merasa cocok dengan seseorang dan dia juga dipermudah jalannya sama Allah, itu berarti
dia adalah jodohmu, insya Allah ya. Allah. Dan bagi yang sudah menikah, dan bagi yang sudah menikah, teruslah merawat pernikahan, karena merawat pernikahan itu penting, ibaratnya tanaman yang harus dipupuk, disiram, dan dirawat dengan baik agar tumbuh dengan subur. Begitu juga dengan pernikahan, kita nggak boleh merasa aman-aman aja. Kita harus tetap, bagi yang cewek, tetap jaga penampilan itu juga perlu, karena laki-laki itu makhluk visual. Ya, seperti itu. Nah, terus kita juga perlu memahami perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan agar meminimalisir terjadinya perselisihan. Nah, dari situ tadi sudah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi ya. Saya kayak gini nih, saya excited gitu loh, Mbak. Kan saya dapat ilmu ini dari Dokter Aisyah Dahlan ya, Mbak ya. Jadi kayak excited bagikan ini juga ke teman-teman biar tahu semua. Jadi kayak perbedaan korpus kolosum pada cewek itu lebih tebal, sehingga si cewek ini bisa lebih multitasking, bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu dibandingkan laki-laki. Nah, terus untuk sudut pandang, kalau cewek itu luas dan lebar, sehingga dia bisa melihat kanan kirinya itu berbeda dengan laki-laki yang sudut pandangnya itu sempit tapi panjang, sehingga keistimewaannya dia bisa melihat lebih jauh apa yang ada di depan mata. Misalnya dia bisa lihat masjid yang ada di depannya lebih dulu dibandingkan kita yang masih mencari-cari mana-mana, tapi laki-laki sudah bisa duluan karena dia sudah dianugerahi mata berburu sama Allah itu. Ya, itu yang saya sebut dengan sudut pandang cowok sempit dan panjang. Dan kemudian perbedaan hipotalamus pada cowok itu lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga cowok itu akan selalu punya insting untuk menjaga perempuan, selalu ingin melindungi perempuan karena sudah ada hipotalamusnya itu. Sehingga ketika si suami misalnya gonceng kita gitu ya, habis itu diserempet sama orang, pasti kan si suami kan ya matanya mana sih, pokoknya ngomel-ngomel gitulah ya, ngomel-ngomel matanya mana, itu tuh maksudnya itu sebagai bentuk tanggung jawab ingin melindungi kita. Nah, biasanya kan kita kan tanggapannya, lah kamu sih mas, gak hati-hati, lah kamu sih. Nah, jadi ibaratnya itu si suami itu maksudnya itu menjaga kita, melindungi kita, tapi kita tuh malah membela yang lain. Nah, ini yang salah. Kita ya harusnya kayak menyupport, iya, matanya tuh kemana sih? Iya, bukan berarti ngompor, itu bukan ngompor-ngompor ya. Kalau ngompor-ngompor itu kan kayak ayo kejar. Nah, ini kan nggak ngompor-ngompori, kan kita kan kayak mengiyakan. Iya, emang dia matanya tuh kemana ya, misalkan kayak gitu. Jadi itu memang kecenderungan laki-laki untuk melindungi perempuan karena hipotalamusnya lebih besar. Disitulah saya benar-benar mengagumi kebesaran Allah gimana menciptakan sedemikian rupa ya, Masya Allah. Nah, terus ada lagi yang bahasa cinta itu tadi. Bahasa cinta ini perlu banget. Soalnya ini sudah banyak dibicarakan di penelitian. Ini ditemukan oleh Dr. Gary Chapman. Ada 5 bahasa cinta yang harus diisi. Cari 2 yang paling dominan. 5 diantaranya itu ada bahasa cinta hadiah, waktu berkualitas, kata-kata dukungan, sentuhan, pelayanan. Harus dicatat. Hadiah, waktu berkualitas, kata-kata dukungan, sentuhan, dan pelayanan. Nah, cara cari tahunya itu cari apa yang paling membuat si pasangan suka, atau bisa juga dikenali dengan cara mengenali apa yang membuat pasangan marah ketika kita tidak melakukan itu. Nah, bisa dicari, bisa digali sedalam mungkin biar sama-sama tahu. Jadi kan enak gitu loh, pernikahan jadi semakin indah, semakin memunculkan romantisme pernikahan kalau kita tuh sama-sama saling mengisi kebutuhan tangki cinta masing-masing pasangan, saling mengisi itu juga perlu. Nah gitu, dan jangan lupa doa juga, doa sama Allah untuk diberi curahan limpahan kasih sayang pada kita, meningkatkan sakinah mawaddah warahmah, dan intinya selain usaha kita doa itu juga perlu. Nah, kemudian ya, jadi intinya tentang pernikahan itu, merawat nikah itu penting, jadi jangan merasa aman-aman aja. Jadi kita perlu semakin memperbaiki diri, semakin terus belajar agar bisa menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Dan
tentang keikhlasan. Keikhlasan ini eh, dalam Islam ada yang namanya teknik releasing. Ini dalam menghadapi apapun, bisa tentang kasus ditinggal meninggal orang yang disayangi, atau bisa kasus apapun. Bisa dengan cara pertama akui bahwa ya Allah hamba sedih, ya Allah hamba kesel, ya Allah hamba merasa kehilangan. Nah, habis mengakui, kita berdoa, minta diangkat. Ya Allah, angkatlah kesedihanku. Sambil beristighfar, dengan istighfar kita secara langsung itu melakukan relaksasi, menghembuskan nafas, ya. Jadi astagfirullahaladzim. Tanpa diperintah menghembuskan nafas pun, dengan baca istighfar kita sudah menghembuskan nafas gitu kan ya. Jadi luar biasa Allah em, menciptakan segala apa ya aturan, tapi itu tuh feedbacknya tuh ke kita juga, ya kan? Jadi kita tuh juga merasa lega, merasa sejuk dengan segala yang diciptakan gitu. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga ketika kita merasa sedih, merasa ada di titik yang paling bawah down, kita ingat-ingat ayat-ayat yang menguatkan hati seperti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kayak gitu. Dan juga Al-Baqarah 155 sampai 156 yang tentang bahwa Allah itu menguji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kabarkanlah gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi kita ini harus bisa sabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena nah kita tuh biasanya kayak cuma mengucapkan aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun tanpa memahami makna di dalamnya. Jadi maknanya itu kan sesungguhnya kami itu milik Allah dan kita akan kembali pada Allah. Itu harus benar-benar dipahami, nggak cuma di lisan aja, tapi harus benar-benar terasuk dalam hati. Jadi kita itu kalau misalnya kalau ikut logika manusia itu kayak nggak ada habisnya gitu Mbak, kayak pengennya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang. Tapi kalau misalnya kita tuh sudah Takdir. bersandar ke Allah, bersandar kalau ini takdir, itu tuh semua tuh bakalan plong, lega, ikhlas. Maaf ya Mbak ya, ibaratnya kayak orang yang lagi BAB, habis makan yang mewah-mewah, pizza, sembarang kalir. Kan kalau BAB kan ya udah, sudah lepas, kan nggak dicari lagi gitu Mbak ya, sudah plong. Ibaratnya tuh kayak gitu. Dan juga kita tetap hadirkan keistimewaan, terutama bagi yang mengalami kasus seperti saya, ditinggal meninggal anak. Nah, itu hadirkan keistimewaan bahwa anak ini nanti yang akan menolong kita di akhirat nanti. Kita akan dibuatkan Baitul Hamdi juga sama Allah di surga kelak. Dan si anak sekarang itu sudah berada di surga, menjadi penghuni surga, dan berada dalam pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak merasa kenyang, tidak merasa haus, tidak merasa khawatir sama yang namanya corona seperti kita sekarang ini. Jadi pokoknya hadirkan ke semua keistimewaan itu. Jadi harusnya semua ini harusnya menjadi kabar gembira bagi kita. Soalnya nggak semua orang itu terjadi kejadian orang tua yang meninggal anaknya itu nggak terjadi di semua orang. Jadi kita harus memahami betul itu sehingga kita bisa lebih tabah, lebih legowo, lebih ikhlas dalam menerima semua ujian itu. Dan juga selain itu ya saran saya ketika kita sedih kita bisa melampiaskan ke hobi kita. Itu juga perlu. Soalnya kalau kita diam, kita merenung, akhirnya pasti banyak pikiran-pikiran yang kayak sedih, kayak merasa merasa sedihnya. Kita tuh harus bisa menyibukkan diri, gimana cara kita bisa gak kepikiran. Salah satunya dengan hobi. Hobi itu kan kayak rekreasi ya. Kita kalau melakukan sesuatu yang kita suka, kita bakalan lupa, kita bakalan gak tahu waktu gitu. Tiba-tiba karena enjoy, tiba-tiba udah 1 jam, tiba-tiba udah 3 jam, tiba-tiba udah kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah melakukan hobi, itu penting buat merilekskan pikiran juga. Jadi pesan terakhir juga saya tekankan juga bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa alasan. Semua pasti terselip hikmah di dalamnya. Ya, seperti itu Mbak Coy.
super sekali. Aku sampai ini apa namanya tercengang, sampai bengong apa dengerin Ade Ines. Ini aku merasanya Ade Ines ini udah jauh lebih tua daripada aku kayak gitu. Jadi Aku masih muda. terima kasih. Maksudnya cara berpikirnya, Oh, pola berpikir dan lain sebagainya itu amin aku ya Allah. banyak jadi sosok kamu kayak gitu. Mungkin buat teman-teman ya, sebelumnya aku terima kasih banget buat tadi Isyahani. Jangan lupa teman-teman ya apa follow Instagramnya Isyahani underscore kayak gitu. Aku terima kasih. Halo, kejeda tadi. Iya, iya. Jadi apa namanya? Terima kasih banget buat Isyahani tadi udah mau aku repotin. Aku nggak bisa kasih apa-apa sama kalian. Aku cuma uh, bisa ajak kalian buat sharing. Mungkin teman-teman bisa ambil pelajaran dari cerita kalian tadi. Juga terima kasih buat Rofi teman aku yang juga udah ikutan sharing dan juga Ade Ines. Kalian semua ini sangat menginspirasi bagi aku kayak gitu. Jadi aku memang ambil contoh dari teman-teman sedikit lah dari teman-teman yang aku kenal sendiri. Mungkin mereka bisa apa ya sedikit mencurahkan gitu, mencurahkan pengalaman hidup mereka dan kemudian sama-sama untuk kita belajar di sini kayak gitu, sharing kita kali ini. Buat itu katanya Mbak Leli ada Ines semangat kayak gitu, jemut kakak. Makasih Mbak Ya, Leli. kakak. Mbak Acin, makasih. Hai Bang Diki. Bang jangan lupa ya lihat part 1, part 2 sama part 3 jangan sampai kelewatan. Jadi ada tahapnya tadi ini yang paling yang ini endingnya. Ini adalah ending dari apa namanya live kita mulai dari siang tadi sampai dari sore menjelang malam ini. Aku lanjut ya. Banyak hal ya. Jadi jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk kita tanya sama seseorang, entah itu ilmu apapun lah istilahnya yang sekiranya itu bisa kita ambil hikmahnya kayak gitu. Entah itu dari yang lebih muda maupun yang sudah tua kayak gitu. Terus uh, satu kata dari Hani tadi ya, jangan bilang kalau semuanya pernikahan itu aku, kamu, tetapi kami. Kemudian jangan bilang pengorbanan, tapi perjuangan seperti itu. Itu satu sisi positif yang aku ambil. Terus yang kedua, Rofi. Di Rofi tadi, Rofi juga bilang semuanya itu apa ya akan indah dengan bersyukur kayak gitu. Rofi tadi bilang kayak gitu. Kemudian dia juga ini apa namanya sebetulnya sama dengan Ade Ines, tapi dia ini apa namanya orangnya pandai menutupi. Jadi ketika semuanya dari tadi dia ceria saja. Meskipun kemarin sempat ketemu sama aku, sempat ke Mojokerto bareng sama aku, Rofi ya. Aku tanya, aku malah yang ini excited tanya, tapi dia malah ini apa namanya ceritanya sambil cengenges kayak gitu. Memang pribadi orang kan berbeda-beda, tapi mungkin dia juga ya Allah aku seneng dapat calon anak kayak gitu, tapi ya mungkin ada satu lah istilah, tapi dia ini apa namanya pandai menutupi hal semua itu dengan apa kelegowoan dia kayak gitu dan lain sebagainya. Itu aku salut sama Rofi kayak gitu. Terus yang terakhir Ines adalah apa orang yang pertama ketika aku ini apa namanya pengen bikin sebetulnya kemarin itu pengen bikin bincang santai kayak gini, tapi tentang kayak karir wanita karir dan apa namanya
ibu rumah tangga kayak gitu kan, punya baby terus wanita karir kayak gitu. Aku kan enggak, aku kan full buat Airin kayak gitu. Jadi aku posting terus komentar-komentar, DM orang kayak gitu kan, jual beli kayak gitu online kayak gitu kan, tapi kan tetap sama Airin kayak gitu. Gimana dengan orang lain kayak gitu. Aku awalnya kayak gitu pengen tema kayak gitu, tapi ketika aku lihat ada Ines, aku langsung balik tema, langsung aku bilang sama suami, aku mau temaku ini, maksudnya aku pengen tema kali ini semoga apa teman-teman yang aku ajak sharing semoga mau, dan alhamdulillah semuanya ketiganya adalah orang yang maksudnya dalam rencanaku, memang orang ini nggak ada yang lain kayak gitu, itu semuanya alhamdulillah mau, dan Allah memudahkan itu gitu. Dan adik Ines ini adalah, terima kasih atas kesempatannya ya Mbak ya. ya sama-sama. Jadi adik Ines ini adalah yang pertama kali bikin aku ini apa, ingat dengan tema ini, maksudnya ingat dengan kebahagiaan dan keikhlasan tadi kayak gitu dalam rumah tangga. Ini adalah apa ya, terima kasih banget udah muncul ide, maksudnya memunculkan ide lewat kisahmu, dan aku bisa banyak belajar dari kamu kayak gitu. Aku ini awalnya tadi aku suka baca buku, mulai dari sebelum aku menikah aku sering beli buku ini itu, beli buku ini itu, dan aku baca, tapi aku ini jarang ini, belum tahu yang Aisyah Dahlan tadi itu, aku belum tahu, tapi aku sering baca buku psikologi tentang otak kanan dan otak kiri kayak gitu, otak laki-laki dan perempuan seperti itu. Aku baca buku-buku seperti itu, tapi aku belum tahu yang channel ini. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa share, nanti aku kasih tahu ya Dek, apa channel YouTube-nya apa, nanti aku share di description kayak gitu, biar teman-teman ada bisa belajar di situ kayak gitu. Ada juga Mbak yang bagus, IG-nya Mom Life ID. Di Mom Life iya, itu highlight tips suami. Di situ juga ada lengkap penjelasan tentang 5 bahasa cinta. Jadi di Dokter Aisyah itu juga dibahas, di IG Mama Life itu juga dibahas. Bisa dilihat dua-duanya. Ya nanti saya sambil nulis ininya ya Mbak ya, IG-nya apa sama channel YouTube-nya apa ke Mbak Choi. Iya, siap, Buat siap, menambah siap, siap. wawasan. Nanti aku yang lain tahu, nanti aku bakal hashtag biar yang lain yang belum lihat video ini juga bisa. Calon suami ada Diki tadi yang di IG terakhir yang disampaikan ada Ines. Nanti jangan khawatir, Bang Diki nanti kasih tahu ya. Terus aku makasih banget buat kalian bertiga udah mau meluangkan waktu. Aku nggak bisa kasih apa-apa, cuma bisa kasih doa semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah di dunia maupun di akhirat nanti. Terus kalian semua dipertemukan dengan sang buah hati kalian yang videonya terjeda lagi. Ya, langsung ya. Videonya terjeda lagi, dan semoga kalian semua nanti dipertemukan sama sang buah hati kalian di akhirat nanti, dikumpulkan bersama-sama dan dipenuhi semua janji Allah buat kalian. Semoga kalian diberikan kesabaran, keikhlasan, terus berjuang dalam rumah tangga, dan semoga kalian juga nanti dianugerahkan putra maupun putri yang soleh-solihah yang bisa menemani kalian di dunia nanti, dan juga nanti bisa berkumpul dengan adik-adiknya ya, dengan kakaknya ya yang sudah berpulang duluan di akhirat nanti. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semua, terutama yang belum menikah, jangan takut untuk menikah. Kalau kalian sudah udah akhir balik dan sudah
siap untuk menikah, baik lahir maupun batin, terus ada jodohnya, ada calonnya, segeralah menikah, jangan mengulur-ulur kayak gitu. Terus tapi jangan lupa juga untuk memastikan si calon ini baik nggak buat kita, mampu nggak menjadi imam buat kita nantinya kayak gitu. Terus buat teman-teman semua yang istilahnya masih baru nikah kayak aku kayak gini, semoga kalian selalu diberi kesabaran, terus kemudahan rezeki sehingga kalian sama teman-teman kalian, sama keluarga kalian nantinya bisa mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah seperti itu. Itu saja. Amin ya rabbal alamin. Aku cuma bisa mendoakan itu saja. Jangan lupa like ini yang terakhir ini. Jangan lupa like akun Isyahani kalau mau beli-beli apa, dia kan pengusaha, mau beli-beli apa peralatan rumah tangga atau peralatan baby gamis bisa di Isyahani tadi, Isyahani _. Terus kalau yang pengen tas bisa juga beli di Rofiatun Nasuha tadi, yang apa namanya Rofiatun Nasuha lah, yang jeans Honi official _ kui kalau nggak salah itu akun jualannya. Terus jangan lupa juga kalau kalian suka nulis, pengen sharing-sharing sama adik yang cantik ini, Ines Sabrina, jangan lupa like Instagramnya. Apa Instagramnya? Ines Sabrina. Pakai Z. Ines pakai Z. Ines Sabrina kayak gitu. Biar gak salah. Ini aku tadi ngafalin ini Instagram kalian. Luar biasa totalitas Mbak Coy. Udah, tadi aku udah makasih banget udah yang stay dari tadi, Cahyantika. Nanti aku kasih giveaway pemenang dari awal sampai akhir yang mengikuti channelku. Guys, jangan lupa ini like Cahyantika.Maulina, dia orang, aku promosiin ya Tika ya, aku promosiin kamu tadi yang paling sering nonton mulai dari awal sampai akhir ini. Cahyantika ini masih jomblo, belum punya suami. Siapa yang mau bisa lagi Cahyantika.Maulina. Itu bergurau ya. Terus kalau kalian pengen beli peralatan rumah tangga yang daerah Jombang kayak spring bed kayak gitu, terus habis itu lemari, terus sofa, kursi, terus dan lain sebagainya, itu bisa di Cantika Mebel kayak gitu. Dia punya usaha Cantika Mebel kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton, dan yang belum nonton, terima kasih kalau seumpamanya kalian tadi nggak bisa nonton live, tapi kalian tadi tayangnya yang awal udah 100-an Dek. Berapa kali tonton tuh udah 100-an Dek, udah 100-an yang part pertama tadi. Jadi banyak banget yang ini nonton, padahal aku belum hashtag kayak gitu. Terus nanti aku akan, insya Allah akan aku jadikan satu, kalau bisa di di download, nanti aku jadikan satu, terus aku masukin channel YouTube aku kayak gitu. Terus pesan buat teman-teman semua, jangan lupa bersyukur, tetap bersabar, terus jangan lupa berbagi. Entah kalau kita tidak bisa berbagi dengan harta, berbagilah kalian dengan senyuman, dengan apapun yang bisa kalian bagi. Contohnya aku bisanya bikin channel tentang Khairina berbagi, ya udah aku berbagi contohnya dengan ini. Bisa juga dengan teman-teman yang lain, banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk berbagi kayak gitu. Jadi jangan malu, terus jangan bilang kalian nggak bisa ataupun kalian nggak mampu. Setiap manusia sama Allah pasti diberi kelebihan kayak gitu, agar kalian tidak apatis dengan diri kalian sendiri kayak gitu, tapi kalian juga bagaimana diri kalian itu berguna bagi masyarakat kayak gitu, bagi orang lain kayak gitu.
Itu aja, tetap semangat, terus jangan lupa apa ya, tetap semangat, pantang menyerah, dan jangan lupa bersyukur kayak gitu. Terus jadilah, kan kita masih muda ya, jadilah generasi muda yang menginspirasi kayak gitu. Sih. Ada lagi ada lagi Sabrina, ada lagi. Tetap bersyukur, kecewakan gugur. Nah, kecewakan gugur gitu. Quotes-nya Sabrina. Tetap bersyukur, kecewakan gugur kayak gitu. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di channel aku selanjutnya ya, di Hoirina Berbagi. Nanti banyak tema-tema yang bakal aku kupas di bab-bab selanjutnya. Mungkin nanti aku juga bisa sharing bareng adik Sabrina lagi ataupun dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Jangan lupa like YouTube aku, subscribe YouTube aku Hoirina Hoir. Jangan lupa follow Instagram aku @hoirina_. Terus jangan bosan-bosan buat lihat wajah aku. Maafkan kalau seumpamanya aku ada salah-salah kata dari tadi mulai awal sampai akhir. Kemudian aku juga minta maaf sama teman-teman kalau seumpamanya bahasaku kasar kayak gitu. Aku memang nggak bisa suruh ngomong halus kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih Adik Sabrina, terima kasih Rofi, terima kasih Hani, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Ini aku sebutin yang terakhir ini, Adik Nesti, Cayantika, kayak gitu, Leli tadi yang sudah bergabung, sama Yuditan Danawarif. Ya, pokoknya itu. Terima kasih. Dadah. Saya akhiri dengan bacaan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis deh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Kembali. Dadah, sampai jumpa di channel-channel aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah, Dek.